Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Al-Ikhlas. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitab beliau Az-Zuhd dari seorang ulama salaf yang bernama Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir rahimahullah. Siapa nama ulamanya? Masya Allah. Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir. Siapa? Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? La an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman fa usbiha mu'jaba. Saya lebih suka gak bangun malam, tapi di pagi harinya saya nyesel kenapa gak bangun malam, daripada aku bangun malam tapi pagi harinya aku takjub dan sombong dengan tahajudku tadi malam. Siapa yang bisa ngulangi? Dapat hadiah, minta sama panitia hadiahnya. Ya. Menyesal tidak bangun sholat malam daripada saya pagi hari takjub mengerjakan sholat malam. Masya Allah. Siapa namanya? Bowo. Bowo. Iya. Nah, panitia Bowo. Gak dapat hadiah, lapor sama Ustaz. Ya. Apa kata beliau? Aku lebih suka gak bangun malam, tapi pagi harinya nyesel. Kenapa tadi pagi, kenapa tadi malam gak bangun, daripada aku bangun malam akan tetapi pagi harinya aku sombong karena semalam bangun malam. Al-Imam Mutarrif ketika menyampaikan perkataan tadi, beliau lagi gembosi kita supaya nggak sholat malam. Begitu atau tidak? Begitu atau tidak? Tidak. Tapi beliau sedang mengingatkan kita bahwa syaitan itu punya ranjau yang dia siapkan setelah orang melakukan ibadah. Jadi ketika kita ini tekun beribadah, jangan pernah merasa aman bahwa kita ini pasti selamat.
dan terhindar dari tipu dayanya syaitan. Ketika hari ini kita sudah hijrah, meninggalkan riba, meninggalkan hal-hal yang negatif lainnya, jangan pernah merasa aman bahwa kita pasti akan meninggal dalam keadaan baik. Ketika hari ini kita sudah mengubah penampilan kita, yang ikhwan sudah memelihara jenggot, sudah tidak isbal lagi, yang akhwat sudah pakai jilbab besar, bahkan sudah pakai cadar, jangan pernah merasa aman dan sudah yakin tidak akan pernah terkena tipu daya iblis. Kenapa demikian? Karena syaitan sangat licik, sangat licik. Ketika dia akan menggoda seseorang, maka dia akan melihat tipe orang ini seperti apa, dan godaannya akan disesuaikan dengan tipe orang tersebut. Jadi syaitan itu licik apa pinter? Dua-duanya. Syaitan itu licik. Ya. Ketika dia akan menggoda seseorang, ketika dia akan memasang jebakan, ketika dia akan memasang perangkap, ketika dia akan memasang ranjau, maka dia akan lihat orang ini tipenya kayak apa. Tipenya A, maka jebakannya yang cocok dengan tipe tersebut. Tipenya B, maka dia akan mencari jebakan yang cocok dengan tipe orang tadi. Sehingga karena menyesuaikan dengan tipe orangnya, kadang-kadang orang tidak nyadar bahwa dia telah terjebak dengan jebakannya syaitan. Dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, dinukil perkataan seorang ulama yang bernama Makhlad Ibnul Husain. Siapa? Makhlad Ibnul Husain rahimahullahu ta'ala, ma nadaballahu al-ibada ila syai'in illa a'taradha fihi iblisu bi amrayni ma yubali bi ayyihima dhafir imma ghuluwan fihi wa imma taqsiran anhu. Setiap Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu kepada hambanya, maka syaitan pasti akan berupaya untuk menyesatkan manusia dengan dua hal, dengan perangkap A atau dengan perangkap B. Dan setan gak peduli apakah manusia akan terjerumus kepada perangkap A atau perangkap B, yang penting manusia itu terperangkap. Apa dua perangkap tersebut? Imma ghuluwan fihi wa imma taqsiran anhu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang itu akan dibikin berlebihan dalam ibadah tersebut, atau akan dibikin gak peduli dengan ibadah tersebut. Contoh, ada orang dilihat tipenya sama syaitan, dilihat tipenya sama syaitan. Ada orang yang Masya Allah semangatnya minta ampun untuk beribadah. Ketika ada orang semangat untuk beribadah, maka jebakannya iblis adalah hulu, alias berlebihan. Dan berlebihan itu bisa kadarnya berlebihan, bisa berlebihan pasca dia melakukan ibadah. Kadarnya berlebihan, naudzubillah min dzalik, ada orang yang saking semangat untuk beribadah baru hijrah, kemudian lihat orang salat subuh kok cuma 2 rakaat, kurang banyak. Kita kan sudah capek-capek bangun. Subuh itu untuk bisa bangun butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan.
Masa sudah capek-capek bangun butuh perjuangan, sholatnya cuma 2, kita bikin 20. Ini jebakannya siapa? Syaitan. Ketika orang itu punya semangat beribadah, dia akan bikin dia itu berlebihan. Entah itu berlebihan kadarnya atau berlebihan setelah melakukan ibadah. Ya tadi kesombongan. Dia sholatnya tetap sholat subuh 2 rakaat. Akan tetapi setelah dia sholat 2 rakaat tersebut, maka akan muncul perasaan sombong di dalam hatinya. Dia pulang dari masjid, masih sepi jalanan. Maka dia mengatakan, wah, di kampung ini cuma ana yang masuk surga. Yang lainnya calon penghuni neraka. Bayangkan, satu kampung cuma 1 yang masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kemungkinan yang kedua. Kalau tadi kan orang yang semangat beribadah, ada orang yang malas untuk beribadah. Ketika setan melihat ada orang tipenya malas beribadah, maka dia masuk lewat tipe itu, sehingga orang tersebut dibikin semakin malas untuk beribadah. Semakin apa? Malas untuk beribadah. Ustaz, gimana orang itu bisa terjerumus kepada kesombongan setelah dia melakukan ibadah? Salah satu pemicunya, dan itu adalah pemicu yang sangat besar yang menyebabkan orang sombong setelah melakukan ibadah, adalah ketika dia tidak paham arti ibadah. Karena apa? Tidak paham arti ibadah. Orang-orang yang setelah beribadah tambah sombong. Orang-orang yang setelah ngaji tambah sombong. Orang-orang yang sudah kenal salafi terus tambah apa? Sombong. Orang-orang yang sudah mengubah penampilannya terus jadi tambah sombong. Orang-orang yang setelah tekun beribadah sholat 5 waktu malah jadi sombong. Biasanya orang-orang ini nggak ngerti ibadah itu apa. Apa itu ibadah? Kata Imam Az-Zajjaj rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ma'anil Quran, ma'nal ibadati fil lughati at-ta'atu ma'al khudu'. Secara bahasa, ibadah itu artinya ketaatan dengan ketundukan dan kerendahan hati. Ibadah itu apa? Ketaatan dan ketundukan serta kerendahan hati. Ibadah itu artinya. Jadi kata ibadah sendiri mengandung makna rendah. Maka seharusnya semakin orang tekun beribadah, dia semakin merendahkan dirinya. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah nomor 1, kemudian di hadapan orang lain. Berarti kalau ada orang sudah beribadah dan tekun beribadah, kok setelah dia beribadah malah tambah sombong, berarti dia tidak tahu apa makna ibadah. Ibadah itu artinya adalah kita merendahkan diri kita kepada Allah. Makanya ketika sholat, posisi yang paling afdol saat kita sholat apa? Sujud. Kenapa sujud? Karena saat itu kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Buktinya apa kita merendahkan diri? Buktinya anggota tubuh yang paling kita hargai, kita letakkan di atas tanah. Apa itu? Kepala. Bukankah anggota tubuh kita yang paling kita hargai adalah apa? Kepala. Kalau kepala, kalau ini apa namanya? Pundak kita diteplok sama orang, masalah nggak? Enggak. Kalau kaki kita diteplok sama orang, masalah nggak? Enggak. Tapi kalau kepala kita diteplok sama orang, gimana kabarnya? Loh,
Astagfirullah. Marah? Marah. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang paling sakral, bagian yang paling istimewa dalam tubuh kita. Saat sujud, bagian itu kita letakkan di atas lantai serendah-rendahnya. Makanya itu waktu yang paling mustajab. Karena semakin hamba merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka saat itu berarti dia semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ketika kita melakukan ibadah dan kita merasa rendah, saat itu kita dekat sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita melakukan ibadah, kok kita merasa sombong, merasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, justru saat itu kita semakin menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Thayyib Ustaz, kalau kita terjangkiti atau nggak pengen terjangkiti dengan penyakit kesombongan setelah ibadah, apa yang mesti kita lakukan? Malam ini kita akan membahas 3 tips. Berapa? 3 tips. Yang pertama, menyadari bahwa kita bisa beribadah semata-mata karena bantuan Allah. Saya ulangi, menyadari bahwa kita bisa beribadah semata-mata karena bantuan Allah. Siapa yang bisa ulangi? Ya. Masya Allah. Siapa namanya? Abu Zar. Abu Zar. Mana panitia? Dapat ya hadiah ya. Punya stok kan? Alhamdulillah. Apa yang pertama jemaah? Menyadari bahwa kita bisa beribadah itu semata-mata karena bantuan Allah, bukan karena kekuatan pribadi kita. Anak tanya sama antum, ada nggak orang-orang yang lebih kuat fisiknya daripada antum? Banyak. Yang angkat barbel sampai berapa? 200 kilo. Banyak nggak? Banyak. Antum angkat barbel berapa? 50. Beras 3 kilo. Secara fisik dia kuat, akan tetapi saat adzan subuh dikumandangkan, mengangkat kelopak matanya nggak kuat. Kelopak mata itu berapa kilogram? Hah? Berapa miligram? Nggak kuat. Kenapa? Karena nggak dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Naik gunung, mencari sunrise dan sunset, gunung tertinggi seluruh Indonesia sudah dia daki, akan tetapi mendapat panggilan muadzin, padahal masjidnya tidak perlu mendaki karena masjidnya cuma jarak berapa meter dari rumahnya, nggak berangkat ke masjid. Fisiknya kuat, tenaganya hebat, matanya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat, tapi dia tidak mendapatkan bantuan dan taufik dari Allah. Hadirnya kita di masjid ini, hadirnya kita di majelis ini murni semata-mata karena bantuan dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kita hebat, bukan karena kita Masya Allah saleh, belum tentu. Jangankan kita, manusia yang paling mulia di muka bumi, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mengakui bahwa beliau bisa sholat semata-mata karena Allah. Beliau dapat hidayah semata-mata karena bantuan dari Allah. Beliau bisa bersedekah semata-mata bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Bara. Siapa? Nama bapaknya siapa? Angkat tangan, saya nggak mau ya. Azib. Dapat hadiahnya ini. Masya Allah. Silahkan. Masya Allah. Bawa dapat. Masa nggak dapat? Mana lagi tadi? Abu Dzar. Masya Allah. Siapa nama bapaknya Al-Bara? Azib. Berarti Al-Bara bin Azib. Tenang, masih banyak. Apa kata Al-Bara? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu turaba yawmal khandaq hatta aghmara batnahu aw ighbarra batnuhu. Di saat perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Apa artinya Khandaq? Selokan. Selokan. Iya. Selokan. Lebar. Lebar. Kalau nggak salah ya, Ana lupa. Ya, kalau nggak salah itu lebarnya sekitar kuda nggak bisa lompat. Berapa berarti? Kalau nggak salah 6 meter atau 8 meter lebarnya. Dalamnya kalau kuda jatuh nggak bisa lompat ke atas. Berapa kira-kira? 5 meter. Panjangnya sekian belas kilometer. Di saat mereka nggak punya makanan, sampai 3 hari nggak makan. Gimana kalau ada kerja bakti nggak ada makanannya? Bubar. Dan Nabi SAW ikut. Kata Al-Bara, Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, beliau ikut bawa tanah. Ikut bawa tanah. Sampai perut beliau sallallahu alaihi wasallam kotor terkena tanah. Allahu Akbar. Pemimpin itu enggak cuma tapi ikut serta dalam kerja bersama dengan rakyatnya. Saat itu ketika Nabi SAW bawa tanah itu, beliau SAW sambil bersabda, wallahi demi Allah, laulallah mahtadaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak mungkin dapat hidayah. Wala tasaddaqna, dan tidak mungkin kami tergerak untuk sedekah. Wala sallaina, dan tidak mungkin kami tergerak untuk sholat. Siapa yang bicara itu? Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mengakui bahwa beliau tidak mungkin dapat hidayah kalau nggak dibantu sama Allah. Nggak mungkin beliau bisa bersedekah kalau nggak dibantu sama Allah. Nggak mungkin beliau bisa sholat kalau nggak dibantu sama Allah. Apalagi ana dan antum. Kita kenal sunnah itu semata-mata karena petunjuk dari Allah. Bukan karena kita cerdas. Ada nggak yang lebih cerdas dari kita? Banyak. Ada profesor angkat tangan? Nggak. Yang profesor dan belum dapat hidayah kenal sunnah ada? Banyak. Dari sisi kecerdasan apa kelebihan kita? Yang lebih kaya dari kita ada? Banyak. Ya. Yang lebih kuat, yang lebih ningrat, yang lebih berdarah biru dibandingkan kita banyak. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita
untuk mendapatkan hidayah sunnah semata-mata karena kasih sayangnya. Kita bisa sholat karena dapat bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita mau ngaji karena dapat bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita mau tinggalkan riba karena kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya karena bantuan dan taufik dari Allah. Terus kenapa sombong? Apa alasannya sombong? Apa kekuatan kita? Apa kemampuan kita? Kok kita membanggakan diri kita yang sudah hijrah, Masya Allah, yang lainnya belum hijrah, kita pandang sebelah mata. Kita merasa, oh kalau saya ini pasti masuk surga, yang lainnya pasti masuk neraka. Merasa sombong seperti itu. Apa alasannya kita sombong sedangkan kita mendapatkan seluruh nikmat tersebut semata-mata karena dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Ini tips yang pertama. Kita pindah tips yang kedua. Menyadari bahwa ibadah kita banyak kekurangannya. Apa yang kedua? Menyadari bahwa ibadah kita banyak kekurangannya. Orang itu sombong biasanya karena punya kelebihan. Masa ada orang biar kere yang penting sombong? Itu kan lucu. Pernah saya ngeliat itu di bemper becak gitu. Ya, biar kere yang penting sombong. Kan maksudnya nggak logis gitu. Biasanya yang sombong siapa? Yang kaya. Biasanya orang sombong itu karena punya kelebihan. Nah sekarang ibadah kita emang udah sempurna? Belum. Coba saya tanya sama antum. Ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sunnahnya apa? Astaghfirullah. Apa artinya astaghfirullah? Aku minta ampun kepada Allah. Biasanya orang istighfar itu habis ibadah apa habis maksiat? Habis ibadah apa habis maksiat? Sholat apa? Ibadah apa maksiat? Kenapa istighfar? Siapa yang bisa jawab? Gantian. Ya. Sudah seharusnya seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Ya. Masya Allah Ta'ala. Sini. Namanya siapa? Iwan. Ya, tolong disampaikan ke Pak Iwan. Ya. Sampai ya, jangan macet di tengah jalan. Ya. Apa tadi jawabannya? Karena banyak kekurangannya. Siapa yang sholatnya sudah sempurna angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan. Anak juga gak angkat tangan. Gini aja deh, Ustaz Ana udah belajar sholat takbiratul ihram, udah bacaannya udah bener, udah tajwid, pokoknya Ana udah belajar sifat sholat Nabi SAW, sudah khatam. Oke, alhamdulillah. Ana tanya, antum yang sudah khatam sifat sholat Nabi SAW, pernah nggak antum sholat khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam sekali aja? Angkat tangan. Mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai apa? Salam. Nggak mikir kecuali sholat. Angkat tangan. Kita sudah berapa tahun sholat? Yang paling sepuh, ya, yang paling usianya paling senior, ya, kalau tua itu gimana gitu. Yang paling senior 70 tahun, angkat tangan. 70 tahun. Gak ada. 60 tahun. 60 berapa Pak? 65. Ada yang lebih dari 65? Berapa? 67. Ada yang lebih dari 67? 67. Ada yang ini bukan lagi apa namanya?
Bukan lagi lelang, bukan. 67, di atas 67. Berapa? Berapa? Wah, 70. 70, Pak. Jauh banget nih. Masya Allah, tabarakallah. Yang 67 dapat, Pak. Sama yang berapa tadi? 65 dapat, Pak. Mana 65 tadi? Silahkan, Pak. Masya Allah. Habis. Bayangkan coba ya, bayangkan antum. Kita sholat sudah berapa puluh tahun. Kalau kita hitung sehari berapa? 5. Setahun 360. 5 kali 360. Hah? 1.800. Berarti kalau 10 tahun 18.000. Kalau kita sudah 10 tahun sholat, 18.000 kali sholat, belum satu pun khusyuk. Kok mau sombong? Apa alasannya? Naif. Orang sombong dengan ibadah yang banyak kekurangannya itu naif. Gak pantas, gak layak kita itu sombong. Lawang Nabi SAW sholatnya sempurna atau tidak? Sempurna. Beliau nggak pernah menyombongkan sholatnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, semua dari kita masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Terus para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku juga sama. Masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW yang sholatnya begitu sempurna saja mengakui bahwa ini adalah berkat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, menyadari bahwa kita tidak punya jaminan pasti husnul khatimah. Menyadari bahwa kita tidak punya jaminan pasti husnul khatimah. Padahal ukuran baik tidaknya seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu bil khawatim. Dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya amalan seseorang itu diukur dari akhirnya. Apa jaminan kalau hari ini kita sholat di masjid, kita sampai mati bakalan sholat terus? Ada jaminan? Enggak. Apa jaminan orang yang di luar sana yang belum mau sholat sampai matinya akan terus di luar sana? Bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan membalik kondisinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang awalnya rajin, kemudian dibalik sama Allah Azza wa Jalla menjadi futur. Apa futur? Malas, lemah iman. Sebaliknya ada orang yang sekarang tenggelam dalam dosa dan maksiat karena penyesalan dia atas dosa-dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Kemudian dia tergerak hatinya untuk bertobat, dan kemudian dia akan terus beribadah sampai meninggal dunia. Apa kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar. Ada sebagian orang yang Masya Allah melakukan amal-amal kebajikan, amal-amalnya calon penghuni surga sebagaimana yang dinilai oleh kebanyakan orang.
padahal dia sebenarnya adalah calon penghuni neraka. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Dan ada hari ini orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan calon penghuni neraka menurut penilaian banyak orang, padahal sebenarnya dia nanti ketika meninggal dunia akan masuk surga menurut penilaian banyak orang. Berarti orang lihat cuma apanya? Lahiriahnya saja. Dari sini kita harus tahu bahwa yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya lahiriah, tapi batiniah seseorang. Dan sombong itu tempatnya di mana? Hati. Dan itu yang bisa mengakibatkan orang su'ul khatimah. Baik, berarti kita belajar hari ini berapa tips? 3 tips. Sebelum kita belajar 3 tips itu, masih ingat perkataannya ulama yang pertama yang tadi saya sebutkan? Ya. Asy-Syekhir. Bismillah. Daripada saya bangun malam, tapi setelah dilarinya, saya merasa takut atas sholat malam. Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik. Tayyib. Perkataan ulama yang kedua, siapa yang bisa nyebutkan? Ya, silakan. Masya Allah. Siapa namanya? Dedi. Masya Allah. Silahkan Mbak Dedi. Siapa yang bisa menyebutkan 3 tips? Ya, silakan. Pertama, menyadari bahwa ibadah kita semata-mata harus bantuan Allah. 2. Menyadari bahwa dalam ibadah kita banyak kekurangannya. Masya Allah. 3. Menyadari bahwa kita tidak ada pasan akhir hidup pasti husnul khatimah. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau enggak ada jaminan bahwa akhir hidup kita itu pasti husnul khatimah, bukan berarti terus kita bersuudzon, tapi banyak-banyaklah berhusnudzon. Kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Kalau kita prasangkanya baik, maka kita akan dikasih yang baik-baik. Kalau kita prasangkanya buruk, maka kita akan dikasih yang buruk-buruk. Berprasangka baiklah kepada Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allah akan kasih husnul khatimah. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Tinggal sisa berapa menit? Berapa? 5 menit. Baik. Ustaz, boleh enggak kita menceritakan amal kebaikan kepada istri? Boleh atau tidak kita menceritakan amal kebaikan kepada istri? Jawabannya tergantung niatnya. Tergantung niatnya. In tubdu khairan au tukhfuhu. Kalian boleh menampakkan amal kebaikan kalian, boleh juga kalian merahasiakannya. Jadi menampakkan kebaikan boleh, merahasiakan juga boleh. Walaupun kata para ulama lebih afdal kita merahasiakan. Tapi menampakkan amal kebaikan boleh kalau niatnya benar. Apa niatnya? Apa niatnya? Memberikan motivasi.
Motivasi kepada orang lain. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu hari memotivasi para sahabatnya untuk berinfak, maka datang seseorang yang membawa harta sampai tangannya enggak muat, saking banyaknya. Begitu dia datang seperti itu, maka yang lainnya pada termotivasi. Maka Nabi SAW kemudian seingat saya mengatakan, man dalla ala khairin atau man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala semua yang mencontoh perbuatan baik dia. Niatnya berarti memberikan contoh. Atau misalnya suami menceritakan itu untuk menepis suudzon. Untuk menepis suudzon. Gimana Ustaz menepis suudzon? Biasanya ngasih ke istri sebulan berapa? Berapa? Seikhlasnya. Seadanya. Biasanya ngasih sama istri 2 juta misalnya. Buat nafkah 2 juta. Kok bulan itu ngasih cuma berapa? 1,5 juta. Besoknya 1,5 juta. Besoknya 1,5 juta. Terus gitu. Setiap kok biasanya 2 juta jadi 1,5 juta. Istri mulai curiga. Jangan-jangan ada pos lain. Jangan-jangan ada pos lain. Katakan betul ada pos lain. Kotak infak masjid. Nah, oh masya Allah, plong istrinya. Ya. Nggak apa-apa, cerita untuk menepis apa? Suudzon. Nah. Tapi kalau niatnya pamer, nggak boleh. Niatnya pamer, nggak boleh. Ya. Jadi riya itu nggak cuma sama orang lain, termasuk sama istri juga. Bisa riya. Ya. Bisa riya. Makanya kita harus waspada, tergantung niatnya apa. Ustadz, mana yang lebih baik? Sholat berjamaah di masjid, saya tinggal dalam keadaan anak-anak berisik, atau saya menertibkan anak-anak itu tapi saya tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam, atau sholat saya terlambat karena menertibkan anak-anak karena kedua orang tuanya tidak sholat di masjid. Antum mendapatkan shaf pertama itu adalah pahala dan kebaikan untuk antum pribadi atau untuk orang banyak? Untuk pribadi. Antum merapikan shaf, menertibkan anak-anak, itu untuk kepentingan pribadi antum atau untuk kepentingan jamaah satu masjid? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan lebih pahalanya lebih besar ketika kita menertibkan. Tapi diusahakan jangan sampai masbuk. Ya, paling kalau ketinggalan takbiratul ihram masih apa namanya? Bisa ditolerir lah, ya. Tapi kalau sampai masbuk tidak. Maka dalam momen ini saya menasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian, jangan cuek. Jangan apa? Cuek. Ketika antum masuk masjid banyak anak yang lari ke sana kemari, semuanya bertanggung jawab untuk menjaga kondusivitas jamaah dan masjid. Semuanya tanggung jawab. Jadi anak-anak itu ketika dia lari pegangnya nggak usah keras-keras. Ya, dipegang aja, terus sini nak, sampai. Orang kalau sudah biasa seperti itu, dimanapun dia berada, dia akan lakukan. Karena terus terang di masjid anak, bukan di masjid anak, di masjid kami, di masjid pondok, ya tunas ilmu. Alhamdulillah, anak kalau ngimami itu nggak akan mulai takbiratul ihram kalau anak-anaknya masih pada lari sana lari kemari.
Dan biasanya triknya supaya anak-anak itu nggak pada mainan, kita anak selang-seling. Dewasa anak, dewasa anak, dewasa anak. Ya. Karena kalau anak-anak dijadikan satu soft, wah, bal-balan. Ya. Namanya anak-anak kayak nggak pernah jadi anak kecil. Anak kecil itu kalau dijadikan satu soft itu injek-injekan. Ya, saling apa? Saling menginjak kaki temannya. Begitu kan? Kok tahu? Nah. Tidak cuma hanya itu, ya, melorotin apa? Sarung temannya. Ya. Makanya antisipasinya adalah dengan diselang-seling. Ya. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Itu cukup manjur. Cukup manjur. Anda pernah sholat di sebuah masjid 2 lantai. Dengan asumsi yang dewasa pengen sholatnya tenang. Yang anak-anak dikumpulin semuanya di lantai 2. Bener, bal-balan bener itu. Iya. Sampai rakaat kedua masih ramai di atas. Gak benar, gak benar. Masukkan mereka ke soft, cuman di selang-seling. Kita harus peduli. Ada 2 sikap. Sikap pertama berlebihan. Sikap yang kedua cuek. Sikap yang pertama berlebihan, begitu ada anak ribut dikit langsung dibentak, dipelototin, dipukul, sehingga besoknya nggak mau berangkat ke masjid. Lebih suka di warnet. Karena di warnet orangnya pada ramah-ramah. Di masjid orangnya galak-galak. Rugi kita. Karena kalau yang sholat di masjid cuma yang tua-tua, begitu yang tua-tua pada mati, masjidnya kosong. Jadi adanya anak-anak kecil ini adalah ghanimah. Ini adalah harta karun ya buat kita. Jangan sampai kita bikin mereka lari, pergi menjauh. Jangan berlebihan menegur anak kecil. Toh kita juga pernah jadi anak kecil yang lembut. Nah, ayo nak, waktunya sholat nak. Ayo, sholatnya yang baik nak. Ya. Tapi ada juga yang cuek. Mau lari, mau apa, katanya apa, wajar masih anak-anak. Enggak juga, jangan cuek. Nabi SAW ketika membawa cucunya, apa yang beliau lakukan? Digendong. Itu namanya tanggung jawab. Jadi kalau bawa anak ke masjid harus tanggung jawab. Ya. Jadi jangan anak dibawa ke masjid, dia langsung ngambil soft, anaknya entah kemana. Ya tadi itu melorotin apa? Sarungnya orang banyak. Mungkin juga dia masih kecil, akhirnya ngompol. Ngompol itu jalan dari sini. Waduh, kasihan banget itu takmirnya kan? Ya. Nggak boleh cuek. Sudah ya. Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Razaqanallahu wa iyyakum ilman nafi'an. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.